اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah wad du'a ilal huda wad dalala alal khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian akidah kita, yang mana pada pertemuan kemarin saya minta maaf karena belum bisa melanjutkan. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang keempat ya, pada kajian akidah ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat ya, yang berupa sifat yang namanya nafsiyah, jiwa, dan hanya satu sifat, yaitu wujud. Yaitu apa? Wujud. Dan kita bilang bahwasanya sifat wujud itulah ainul mawjud. Ya, yang namanya wujud, sifat wujud Allah itu ialah zatnya Allah itu sendiri. Zatnya Allah sendiri. Baik. Yang harus ada, seperti itu. Kemudian sifat salbiyah, kita katakan bahwasanya sifat salbiyah ini adalah sebuah sifat yang memang dia tidak ada, karena kerjanya sifat ini hanya menafikan atau mensucikan hal-hal yang pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dia itu sifat salbiyah ya, karena setiap kita mendefinisikan dari setiap sifat tersebut, kita pasti mengatakan tidak, dan tidak. Ya kan? Kita mengatakan sifat qidam, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Kita mengatakan sifat al-baqa, bahwasanya Allah itu tidak ada akhirnya. Artinya kekal. Mukhalafatul hawadits, tidak ada penyerupaan makhluk-makhluknya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini saya katakan kenapa kita menyebutkan sifat salbiyah dan disebutkan oleh ulama dengan secara rinci, dan itu mereka ikuti apa yang mana Al-Quran telah terbiasa dengan hal itu atau uslub seperti itu. Al-Quran apabila menyebutkan tentang yang namanya pensucian Allah, Al-Quran masih menyebutkan secara detail. Nah, adapun yang bersifat kesempurnaan Allah, mereka menyebutkan secara global. Karena kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Dan akal kita tidak akan sampai kepadanya. Dan akal kita tidak akan sampai ke sana. Nah, makanya kita mengatakan kullu kamalin taliq billahi jalla wa ala fahuwa lillah. Setiap kesempurnaan, setiap sifat sempurna yang layak untuk Allah, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk kepada sifat ma'ani. Ma'ani adalah kata jamak, kata plural dari makna. Ma'ani. Makna itu mufrad, ma'ani itu jamak. Kalau di dalam ilmu mantik ya, ada yang namanya jauhar, ada yang namanya arad ya. Pernah dengar kan? Ada yang namanya jauhar, ada yang namanya arad. Ya kan?
tubuh kita ini manusia, tubuh kita contoh, tubuh kita ini manusia, tidak bisa tubuh itu bisa berjalan kecuali kalau ada ruh, iya kan? Ruh itu pasti butuh yang namanya jasad. Nah, warna itu namanya arad. Warna biru, dan dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh tempat. Gazebo ini warnanya apa? Coklat. Warna itu menempel pada kayu gazebo. Jadi warna coklat. Namanya kayu itu namanya jauhar. Arad itu yang warnanya. Naam. Taib. Sekarang kita masuk kepada makna. Makna lawannya itu zat. Lawan dari kata makna adalah zat. Sekarang kita membahas adalah sifat-sifat yang ada pada atau yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu ada 7 sifat. Ada 7 sifat. 5 sifat yang mana ulama sepakat itu termasuk sifat ma'ani. Adapun 2 sifatnya lagi yang namanya sama' wal basar, itu ada perselisihan di antara para ulama. 5 sifat ini itu sepakat ulama bahwasanya 5 sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 5 itu? Pertama, qudrah, iradah, ilm, haya, sama kalam. Sama kalam. Ilm, haya, sama kalam. Qudrah, iradah, ilm, haya, kalam. 5 sifat ini adalah sifat ma'ani. Adapun 2, yaitu sama basar, perselisihan di antara para ulama. Apakah dia itu termasuk ma'ani atau cabang dari yang namanya sifat ilm? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu cabang dari sifat ilm yang namanya sifat sama wal basar. Taib. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan sebagian dari sifat ma'ani ini. Tidak semua kita belajari karena tidak mencukupi waktu, tapi kita akan mencoba menjelaskan sebagian dari sifat ma'ani. Adapun sisanya nanti di pertemuan yang selanjutnya. Baik. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah, ya, sifat yang ada, sifat yang ada. Kenapa dikatakan sifat ma'ani? Saya jelaskan tadi karena sifat-sifat ini adalah sebuah makna yang mana sifat-sifat tersebut ada dan berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di setiap sifat ini mempunyai hubungan antara satu sifat dan sifat yang lain. Namanya bahasa Arabnya ta'alluqat. Bahasa Arabnya apa? Ta'alluq. Punya ta'alluq. Nah. Kemudian hakikat dari sifat ini kita tidak tahu. Hakikat dari sifat ini la ya'lamu illallah. Kita tidak bakal mengetahui hakikat dari semua sifat Allah. Kalau kita dan alhamdulillah ulama bilang perselisihan pendapat bilang hanya 5 saja yang ittifaq. Dan itu lebih bagus untuk kita ketimbang mereka bilang 7 atau lebih daripada 7. Semakin sedikit kita mengetahui sifat Allah, ya, itu baik untuk kita. Karena sifat Allah itu sangat luar banyak dan kita tidak bakal mampu. Allah kasihkan cuma berapa? 20. Ente orang tahu saja. 20. Itu sifat-sifat Allah. Hanya 20 lagi sama kita. Adapun yang Allah tidak kasih, tidak perlu kita ketahui. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita bisa mengetahui sifat yang lebih daripada itu, dan akal kita mampu, dan benar, maka benar itu juga salah. Ulama bilang, benarnya kita itu juga sah. Allah sudah kasih 20, sudah selesai. Kita ingin mengetahui daripada itu. Hah? Walaupun kita benar, maka benar kita juga itu salah. Nah.
Kemudian apa yang kita ketahui dari sifat itu? Kita hanya mengetahui sebagian dari makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui hakikatnya. Diri kita saja ini, manusia yang kita bisa lihat, yang kita tiap hari ketemu sesama manusia, kita tidak tahu hakikat dari manusia itu apa. Para ulama mengatakan manusia itu adalah hayawan natiq. Manusia yang mampu berpikir. Apakah hakikat manusia seperti itu? Itu hanya contoh. Hanya contoh, bukan hakikat dari insan itu atau hakikat dari manusia itu sendiri. Tapi itu hanya contoh. Adapun hakikat dari insan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah. Baik, kita masuk kepada kitab. Beliau mengatakan di dalam bait syairnya, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, beliau mengatakan di dalam syairnya, faqudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar. Faqudratun, kudrah. Apa itu kudrah? Kudrah adalah sifatun, sifah, sebuah sifat. Dan beliau menggunakan kalimat nakirah di kalimat sifat itu, mendefinisikan kudrah. Beliau menggunakan dengan kalimat nakirah, bukan ma'rifah. Di dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Ya, ma'rifah itu kata atau suatu nama yang sudah diketahui. Ma'rifah itu nama ma'rifah. Nakirah sebuah yang belum diketahui. Kenapa beliau pakai nakirah? Beliau pengen jelaskan kepada kita. Ada isyarat dari al-muallif, yaitu Abu Ya'mah al-Maliki. Beliau mengatakan sifatun. Hanya sebagian sifat yang kita tahu ini. Hanya sebagian sifat yang kita tahu ini. Bukan semua sifat. Sifatun. Qadimatun. Yang mana sifat ini terdahulu. Yang dahulu. Jangan kita pikir Allah itu ada dulu, kemudian datang sifat kudrah. La. Adanya Allah semua dengan adanya kudrah di situ sendiri. Itu namanya qadim. Jangan kita pikir Allah qadim, sifat kudrah qadim, ada dua berarti qadim. Tidak seperti itu. Itu pemahaman yang salah. Salah. Kenapa kita katakan sifat kudrah itu adalah sifat qadimah qaimah? Ada atau berdiri bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya juga apa? Qaim bidzatihi, bukan di dalamnya tapi qaim bidzatihi. Syuf, bahasanya beda, di dalamnya sama qaim bidzatihi. Berdiri padanya apa? Sifat kudrah, kudrah. Terus apa guna sifat kudrah ini? Guna dari sifat kudrah ini untuk menciptakan dan menghilangkan sesuatu. Kudrah gunanya apa? Nah, gunanya untuk menciptakan dan menghilangkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan nafas kita. Syuf, kita bisa bernapas ini siapa yang berikan? Allah. Yang berikan kita nafas satu. Nafas yang pertama dan nafas yang kedua itu beda. Nafas yang pertama, nafas yang kedua bukan nafas yang pertama. Nafas yang ketiga bukan nafas yang kedua. Begitu seterusnya. Selalu Allah ciptakan. Itu namanya kudratullah. Allah ciptakan sehingga kita bisa bernapas. Dan juga guna dari kudrah ini menghilangkan. Terus kalau Allah ingin mematikan manusia, bagaimana caranya? Apakah Allah menciptakan kematian sehingga kematian itu menghilangkan manusia?
Atau hanya Allah cukup berhentikan suplai nikmat yang Allah berikan padanya. Cukup berhentikan. Karena kita pahami bahwasanya Allah menciptakan kudrah, nafas yang kita gunakan, 2 bukan 1, 3 bukan 2. Iya kan? Nafas yang ketiga bukan nafas yang kedua, dan seterusnya. Cukup Allah berhentikan. Nafas kita, suplai yang Allah berikan, nikmat nafas itu sendiri, Allah berhentikan. Tidak perlu Allah ciptakan kematian untuk digunakan untuk menghilangkan manusia, tidak. Nah, ini satu penting, dan ini khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pendapat yang tadi saya sebutkan adalah pendapat Asy'ariyah. Pendapat apa? Imam Al-Asy'ari. Nah, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian kita sudah belajar kemarin bahwasanya di dalam ilmu akal itu, pembagian akal itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya jaiz atau mungkin, ada yang namanya mustahil. Masih ingat? Wajib itu 6. Akal tidak menerima bahwasanya itu tidak ada. Harus ada. Dan dia pasti ada. Itu namanya wajib. Bukan wajib apabila ente dapat pahala, tinggalkan tanpa dosa. Ini beda. Bukan itu pembahasan kita ya. Kemudian ada yang namanya mustahil. Akal tidak menerima kalau itu ada. Harus tidak ada. Dan dia memang tidak ada. Adapun jaiz atau mungkin, dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Contohnya seperti manusia. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Contoh mustahil, Tuhan ada 2. Tidak mungkin. 6. Taib. Sekarang kita membahas di dalam kudrah itu, bahwasanya kudrahnya Allah itu hanya berhubungan dengan yang namanya mumkinat. Perkara-perkara yang boleh ada, boleh tidak ada. Perkara-perkara sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Syuf. Loh, terus kenapa tidak dengan sesuatu yang wajib atau yang mustahil? Kenapa? Kalau kudrahnya Allah itu, Allah menciptakan sesuatu yang memang sudah harus ada. Apa yang namanya itu? Yang Allah mencipta, ini kan kudrahnya Allah hanya berhubungan atau ta'alluq dengan sesuatu yang mungkin. Mungkin itu boleh ada, boleh tidak ada. Iya kan? Itu kudrahnya Allah berhubungan dengan hanya dengan hal itu. Tidak dengan hal yang wajib atau yang mustahil. Kenapa tidak dengan wajib dan mustahil? Pertama, alasannya. Kalau dia berhubungan dengan sesuatu yang wajib, yang mana wajib itu sendiri perkara yang sudah ada dan memang harus ada, namanya tahsilul hasil. Buang-buang, sia-sia. Memang dia sudah ada, kenapa diciptakan lagi? Paham? Paham kira-kira ini? Contoh. Saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. Ini contoh untuk mendekatkan pemahaman kita saja. Saya bilang begini. Contoh, Anda ini kuliah apa? Jurusan teknik sipil. Jurusannya teknik sipil. Contoh saja. Dia kuliahnya setiap hari pasti dia akan kuliah teknik sipil. Saya bilang sama dia, Ragil, ini uang, ente kuliah lagi. Apa? Teknik sipil. Loh, memang setiap hari kuliah teknik sipil. Kenapa ente suruh anak kuliah lagi teknik sipil? Itu namanya tahsilul hasil. Yang mana saya sudah dapatkan, tapi diberikan lagi sama hal itu sendiri. Hal yang sama. 6. Taib. Itu yang wajib. Adapun yang mustahil. Kenapa? Loh, yang mustahil itu kan memang akal tidak menerima dia itu ada.
Tapi Allah tidak ciptakan. Allah tidak ta'aluk hubungan kedua, tidak ada sampai ke situ. Namanya qalbul haqa'iq. Apa namanya itu? Membalikkan hakikat. Hakikatnya memang tidak ada, tapi dibalikan hakikat itu nama perkara yang mustahil. Jadi ada kaidah-kaidah dalam ilmu akidah. Kaidah-kaidah dalam diantaranya tahsilul hasil. Itu nama perkara yang mustahil. Akal pasti tidak menerima. Itu nama kaidah-kaidahnya. Kemudian ada yang namanya qalbul haqa'iq, membalikan hakikat. Juga perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Yang berarti yang jais. Hubungan ta'aluknya Allah, kudratnya Allah itu hanya berhubungan dengan yang perkara yang jais atau yang mungkin. Oke, boleh tidak bumi ini bentuknya jangan bulat, bentuknya segitiga, boleh tidak? Boleh. Itu perkara yang mungkin saja. Cuma Allah kehendaki bulat. Faktanya Allah kehendaki bulat. Boleh tidak ini alam semesta kecil saja sedikit? Boleh tidak? Boleh. Tidak perlu luas. Boleh. Boleh tidak kita bicara tidak berhadapan begini, satu di atas terbang begini? Boleh. Selama akal masih menerima, boleh. Boleh untuk ada dan tidak adanya, boleh. Tapi kalau akal tidak bisa menerima, tidak masuk di akal, bahasanya begitu. Tidak mungkin, tidak, artinya mustahil. Tidak masuk akal, orang bilang itu artinya mustahil. Maka tidak boleh ta'aluk atau hubungan kudrahnya Allah pada hal itu. Nah, hanya saja kalau kita berdoa kepada Allah, dari adabnya itu, adab kita berdoa kepada Allah tidak boleh meminta perkara yang mustahil secara adat. Ya Allah, itu adab. Artinya bukan berarti Allah tidak mampu, tapi adab itu lain lagi ceritanya. Ya Allah, turunkan mobil dari langit. Itu adab, itu tidak boleh seperti itu. Boleh Allah berikan, tapi untuk adab jangan minta seperti itu. Lain cerita ya. Nah, baik. Kemudian itu namanya kudrah. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya berikutnya apa? Kudrah. Dalilnya setelah kita mengetahui kudrah itu siapa? Yujidu biha wa yu'dim. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu mampu. Surah An-Nur ayat 45. Qala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu lemah, tidak mampu atas sesuatu di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mampu. Taib. Yang berikutnya al-iradah. Sifat yang berikutnya adalah sifat iradah. Sifat iradah itu adalah sifat keinginan Allah atau kehendak Allah, sama. Masyiah wa iradah itu maknanya sama menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan itu sama maknanya. Taib. Antum tidak ada bawa buku. Harus bawa buku, soalnya ini penting nah. Ini akidah. Kalau fikih kita salah, tidak masalah fikih. Tapi kalau akidah kita salah, hati-hati. Nah, makanya harus bawa buku betul-betul, jaga-jaga. Al-iradah. Iradah itu apa? Sifat. Sama kayak tadi, kudrah. Iradah juga adalah sebuah sifat. Sifat. Dia menggunakan kalimat nakirah. Qadimah. Yang ada terdahulu tanpa ada permulaannya. Qaimah. Yang mana sifat tersebut berdiri pada zatnya Allah. Bidzatihi ta'ala. Pada zatnya Allah. Yukhassis. Itu kalimat digaris bawahi. Kekhususan dari sifat iradah ini yukhassis. Dia itu menghususkan. Apa yang dikhususkan? Al-mumkin. Al-mumkin. Syuf, berarti kudrah sama iradah sama tak hubungannya pada perkara yang mungkin. Pada perkara yang mungkin. Taib.
yukhassis bihal mumkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, atas sesuatu yang boleh pada perkara yang mungkin itu sendiri. Nah, jadi hubungan dari irada itu sendiri, irada itu selalu terdahulu daripada kudroh. Artinya Allah menciptakan sesuatu itu atas kudrohnya Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan sesuatu itu tanpa kehendaknya. Allah kehendak dulu, ya. Dan sebelum Allah mengkehendaki, Allah sudah tahu perkara tersebut akan ada. Berarti ilm dulu, kemudian iradah, kemudian kudroh. Itu di dalam akal kita saja yang menggambarkan bahwasanya ada ketertiban, ada unsur berurutan, iya kan? Itu hanya di akal kita saja itu, untuk kita memahami perkara tersebut. Paham kira-kira ini? Nah, taib. Mana tadi irad? 6. Berarti irada ini sama kayak kudroh, dia berhubungan dengan namanya, gunanya irada itu, ya, gunanya dari apa irada itu mengadakan dan tidak mengkehendaki atau tidak mengkehendaki. Nah, mengkehendaki atau tidak mengkehendaki. Paham ya? Adapun di dalam realitanya ada dan tidak ada, itu dengan atas kudroh. Nanti dibagi sama ulama, ada fi'il tanjizi dan dami Muhammad tanjizi. Apa tanjizi itu? Hadis. Tanjizi Allah Subhanahu wa taala, contohnya Allah Subhanahu wa taala kehendaki bahwasanya engkau ini akan menjadi orang kaya. Ya kan? Dan Allah sudah mengetahui itu. Realitanya kau menjadi kaya dan Allah berikan itu namanya fi'il tanjizi. Dan itu hadis. Itu saja yang hadis. Yang lain sifat Allah semuanya qadim. Artinya Allah berikan sekarang, itu namanya hadis dengan makna yang kita pahami, ya kan? Tadi tidak kaya, sekarang jadi kah? Dan itu atas kehendak dan keinginan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti irada ini adalah sama seperti kudroh, ya. Dia itu gunanya untuk mengkehendaki ada dan tidak ada. Dan yang namanya irada ini dia dahulu daripada sifat kudroh di dalam akal kita dalam memahami. Taib. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu an yatasarrafa fil kaun hasba masyiatihi. Dan Allah boleh melakukan apa saja di alam semesta ini atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Wa iradatihi, dan atas kemauannya. Kehendak dan kemauan maknanya sama menurut ahlu sunnah wal jamaah. Wa hikmatih, dan setiap keinginan Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Dan pasti ada hikmah. Fayajal hadza tawilan wa hadza qasiran. Satu Allah berikan, ciptakan manusia dengan kehendak Allah tinggi. Satu Allah berikan pendek. Au hasanan au qabihan. Satu baik, satu buruk. Dan di sini ada isyarat dari muallif, dari Sayyid Muhammad Maliki, bahwasanya baik dan buruk bukan dengan akal kita mengetahui, tapi dengan syariat. Baik dan buruk menurut syariat itu baik, maka itu baik, walaupun akal kita mengatakan itu buruk. Baik dan buruk itu harus berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya ibadah ini harus dengan menggunakan akal, tentu
mengusap khuf. Ya tahu kan pakaian khuf, sepatu khuf itu. Mengusapnya bukan dari atas, pasti dari bawah. Karena bawah ini yang sering kotor, nyentuh tanah. Mengusapnya dari bawah, bukan dari atas. Kalau kita gunakan akal. Tapi lihat, syariat bilang dari atas, ya kita harus ikut dari atas. Dan itu baik. Dari atas. Nah, berarti baik dan buruk itu berdasarkan syari, bukan berdasarkan akal. Au aliman au jahilan fi hadzal makan au fi ghairihi. Allah ciptakan orang alim, Allah ciptakan orang jahil. Semuanya punya hikmah di dalamnya. Kalau semuanya orang alim, kira-kira mau belajar sama siapa? Atau semuanya jahil, tidak mau belajar sama siapa? Yang alim mau mengajarkan siapa? Nah, semuanya ada hikmah di dalamnya. Qala ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an taqul lahu kun fayakun. Allah berfirman, sesungguhnya wahyu kami atas sesuatu, apabila kami mengkehendaki sesuatu, kami akan mengatakan, kami akan mewahyukan, jadilah, maka dia akan jadi. Surat Yasin ayat terakhir. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allah kehendaki dulu, kemudian Allah atas kudranya Allah kun fayakun. 6. Taib. Wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan sesuatu atas dia kehendaki dan dia inginkan. Yasha' wa yakhtar. Maka lahumul khirah. Dan mereka yang diciptakan tidak ada pilihan. Kita ini diciptakan lahir di Palu. Ada yang minta lahir di Amerika. Dan permintaan itu tidak ada yang minta. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau ente diciptakan di Palu. Muka ente begini. Telinga ente begini. Tidak ada yang Allah mau mintanya telinga begini ya Allah. Mata anak begini ya Allah. Hidung anak begini. Tidak ada. Tidak ada pilihan kita. Semua atas kehendak Allah. Allah berikan mereka. Allah berikan musibah. Fulan dicabut nyawanya sama Allah. Artinya dicabut nyawanya itu diberhentikan suplai nafas yang Allah berikan padanya. Ini namanya suplai nikmat. Makanya itu ulama selalu bilang al-madad. Al-madad ya Allah, al-madad ya Allah. Ya Allah, berikan selalu suplai nikmatmu kepada saya, jangan putus-putuskan. Itu namanya madad. Al-madad ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ya Allah, saya bertawasul dengan Rasulullah, jangan putuskan suplai nikmatmu. Itu maknanya al-madad ya Rasulullah. Al-madad ya Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu, jangan berhentikan suplai nikmatmu kepadaku. Suplai nikmat kalau Allah berhentikan, habis ente. Satu nikmat-nikmat Allah cabut sama ente. Nah, ketika Allah mencabut suplai nikmat dari seseorang, musibah baginya, kita tidak ada pilihan atas hal itu. Tidak ada pilihan kita. Mau kita bilang jangan Allah, jangan cabut. Tidak ada. Semua atas kehendak Allah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka telah syirikan. Nah. Wa qala ta'ala qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itulah yang raja dari para raja. Tu'til mulka. Dia memberikan apa? Dia mendatangkan kerajaan. Man tasha, atas apa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan dia mencabut kerajaan atas apa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ayat luar biasa ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala lillahil mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi.
Dia menciptakan atas apa yang dia kehendaki. Wa yahabu liman, dan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki inathan, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha dzukura, anak laki-laki. Allah ciptakan anak laki-laki. Apakah setiap orang menikah itu pasti dia punya anak? Dan setiap dia punya anak, tidak semua. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, dan Allah nikahkan mereka lelaki dan perempuan, semua atas kehendak Allah. Wa yaj'alu man yasha aqiman, dan dia menjadikan atas apa yang dia kehendaki orang yang terputus anaknya, tidak punya anak, aqim. Innahu alimun qadir, sungguhnya dia maha mengetahui dan maha kuasa. Nah, itulah tadi sifat iradah. Kemudian yang berikutnya al-ilm, sifat ilm. Apa itu sifat ilm? Sifatun qadimah, sebuah sifat yang mana dia itu ada dan tidak ada permulaannya, dan dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, apa guna dari sifat ini? Ya'lam inkishafan taman, dia mengetahui inkishaf. Inkishaf itu secara terbuka yang sempurna. Pengetahuan Allah sebelum pengetahuan kita. Dan pengetahuan Allah itu lebih sempurna. Sempurna daripada pengetahuan kita. Yankashifu inkishafan taman, itu guna dari sifat ilm. Sifat ilm gunanya apa? Mengetahui bagaimana? Allah itu mengetahui secara terbuka dan sempurna bahwasanya fulan akan menjadi orang yang beruntung. Allah mengetahui itu. Dan garis bawahi, tidak ada hubungan antara pengetahuan Allah dan apa yang dikerjakan orang itu sendiri. Artinya, tidak ada hubungan dalam artian Allah tidak paksakan dia harus melakukan ketaatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dia lakukan. Allah berikan kepada kita yang namanya al-kasb. Kita mau buat atau tidak buat, kan begitu. Kita mau kerjakan atau tidak kerjakan. Iya kan? Allah berikan kita akal sehingga kita bisa berpikir, ya, mau kerjakan atau tidak kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu ini orang ini akan kerjakan. Orang ini akan kerjakan. Terus apa gunanya iradahnya Allah? Apa gunanya kudrahnya Allah? Bukankah yang segala sesuatu yang bergerak di muka bumi kebanyakan atas kehendak Allah? Ini penting ini. Ini pembahasan sebenarnya bukan sekarang, tapi saya singgung sedikit. Tapi nanti saya akan ulang. Ini masuknya di pembahasan yang namanya af'alul ibad. Pekerjaan-pekerjaan hamba Allah. Makhluk-makhluk Allah. Nah, apakah itu ijbari? Apakah itu karena Allah yang kontrol? Artinya Allah yang kehendaki dia bakal melakukan? Iya kan? Allah Subhanahu wa taala ciptakan tadi apa? Al-kasb. Al-kasb itu sebuah usaha sehingga kita mau berusaha untuk memilih A atau B. Iya kan? Dan Allah kehendaki di situ. Kita memilih apa? A atau B. Dan Allah mengetahui apa yang kita pilih sebelum kita untuk memilih. Sebelum kita memilih. Nanti kita akan ulang ini. Nah, perlu kita ketahui sifat ilm adalah sifat inkishaf. Pengetahuan Allah yang sempurna. Terus sifat ilm ini mengetahui segala sesuatu yang maujud,
yang mewujud, yang ada. Syuf. Sifat ilm ini garis ulangi, sifat ilm ini hubungannya sama sifat ilm ini pada perkara yang wajib, yang mustahil, sama yang jaiz. Hanya sekedar mengetahui. Tidak ada Tuhan dua. Allah Maha tahu, tidak ada Tuhan dua. Itu perkara apa? Mustahil. Allah Maha mengetahui bahwasanya hanya Allah yang Maha Esa. Allah tahu. Itu sifat apa? Sifat wajib. Allah mengetahui fulan akan melakukan atau tidak melakukan. Allah tahu. Itu sifat apa? Jaiz. Itu contoh. Ini hanya sekedar contoh. Nah, dan itu gunanya dari penjelasan tentang pembagian hukum di sini. Hubungannya di dalam sifat-sifat Allah. Kita mengetahui guna dari sifat itu sendiri, bukan dihafal. Sifat qadim, irada, ilmun, bukan dihafal begitu, tapi praktiknya bagaimana? Nah, ilmu Allah itu, pengetahuan Allah itu inkishaf pada perkara 3. Wajib, mustahil, jaiz. Berarti lebih luas mana? Sifat ilm apa sifat irada atau kudrah? Sifat ilm. Sifat ilm. Nah, lebih luas sifat ilm. Karena segala ya'lamu bihal asya, garis bawahi. Dia mengetahui segala sesuatu. Sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu apa saja yang penting bisa dikatakan dia sesuatu, Allah mengetahui. Allah mengetahui. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Innallaha bikulli syai'in alima." Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, "Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Sungguh Allah meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Wa qala ta'ala, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan kepadanya itu kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahui kegaiban, kunci-kunci tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang di laut. Nah, dan apa yang jatuh dari daun kecuali dia mengetahuinya. Kecuali dia mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan apa yang jatuh dari buah di kegelapan malam di bumi. Wala radbin, yang mana jatuhnya itu basah. Wala yabisin, dan tidak jatuhnya kering, kecuali itu semua atas kehendak atau dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala ta'ala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Ente berbisik dalam hati bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ente bisikkan. Sebelum ente bisik Allah sudah tahu ente bakal bisik ini. Dan pengetahuan Allah lebih daripada itu. Nah, jadi kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali.
Kalau kita berpikir sedikit tentang sifat Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kemudian yang berikutnya al-haya, sifat kehidupan. Sifat kehidupan. Nah, sifat kehidupan ini adalah sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Ini kayak bidzatihi ta'ala. So, adapun sifat haya adalah sebuah sifat yang mana sifat itu qadimah pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusahhi, apa guna sifat haya ini? Tusahhi, membenarkan kepada zat Allah memiliki sifat qudrah wal iradah wal ilm was sama' wal basar wal kalam. Maka sifat haya ini tidak ada hubungan, tidak punya hubungan dia. Dia hanya kerjanya itu hanya membenarkan, mensahkan semua sifat-sifat yang lain. Dari sifat yang 6 tadi, satu sifat yang 7 itu, yang sifat haya, hanya membenarkan sifat yang 6. Kalau tidak ada kehidupan, bagaimana ada sifat qudrah, wal irada, wal ilm? Bagaimana sifat kalam? Bagaimana sifat sama, wal basar? Iya kan? Harus ada sifat haya. Hidup. 6. Kalau falau lam yakun, syuf, dia kasih sebutkan dalilnya akli. Falau lam yakun ta'ala hayyan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hidup, ma thabata lahu hadhihi sifat. Maka sifat-sifat ini tidak akan sabit, tidak bisa kita buktikan. Tidak bisa kita buktikan. Tidak bisa kita buktikan. Tapi nyatanya, syuf, begitu cara belajarnya. Tapi nyatanya sifat-sifat ini sudah ada. Maka wajib sifat itu hanya juga ada. Tidak mungkin langit dan bumi ini tercipta begitu saja kecuali dia itu maha kuasa. Dan tidak mungkin dia menciptakan kecuali dia punya irada. Tidak mungkin dia tidak mengetahui atas apa yang dia cipta. Ya kan? Dengan adanya langit dan bumi ini, maka pasti ada sifat haya. Ulama bilang cukup kita mengetahui wajibil wujud. Sifat wajibil wujud saja kita ketahui, semua sifat lain juga akan kita ketahui dengan sifat ini. Syuf, wajibul wujud. Akan tapi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak. Apabila untuk pensucian Allah kita akan sebutkan satu persatu. Kita akan sebutkan satu persatu. Nah, jadi sifat haya ini tidak punya hubungan kepada sifat yang lain. Kerjanya hanya mentashih, mensahkan sifat-sifat yang lain. Kalau tidak ada sifat haya, maka sifat ilm, basar, qudrah, irada, sama, kalam itu tidak ada. Mungkinkah orang menciptakan sesuatu sementara dia tidak ada? Tidak hidup? Tidak mungkin. Nah, berarti hubungan sifat ma'an ini memang dia punya makna. Nah. Taib. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan serahkanlah, tawakallah kepada siapa? Kepada zat yang hidup yang mana dia itu tidak mati. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Wa qala ta'ala wa'anatil wujuh. Dan para wajah-wajah itu tunduk lil hayyil qayyum,
kepada zat yang hidup, yang maha bangun. 6. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan di sini, boleh? Nah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir wa mauludina wa sairil khillati wa kulli dhi mahabbah صحبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعليه وصحبه داد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتهناه حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليك.